Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, ini adalah pembacaan untuk Aries Sun Moon Rising. Energi 3 bulan ke depan ya. Ingat, karena ini general reading, ini kolektif energi, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, berarti tidak resonate ya. Dan pesan ini bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian ini adalah yang terlihat ya, apa yang sedang berlangsung proses manifestasinya gitu. Dan kalian pasti mengerti kira-kira ini resonate atau tidak dengan situasi kalian ya. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian ya. Kemudian kalau misalkan ada pembacaan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar, apalagi kalau kartu yang dibuka banyak ya. Termasuk ada kartu konfirmasi. Kalau diminta semua kartu harus dijelaskan, akhirnya ada pembacaan yang sama gitu. Ya karena ada kartu-kartu yang punya pembacaan yang sama gitu ya, ada penjelasan yang diulang jadinya. Oke, itu saja. Kita langsung menuju ke pembacaannya untuk Aries Sun Moon Rising 3 bulan ke depan. Oke, Aries Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini, sepertinya kalian banyak dealing dengan Earth sign ya. Earth sign itu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi aku melihat di sini kuat juga energi Virgo ya. Oke, nah, ya Virgo sama Capricorn di sini ya, lumayan kuat itu. Yang dealing dengan Aries ya. Kemudian ada Libra juga di sini. Ya ada Pisces, Cancer, Scorpio juga sih. Tapi yang paling kuat itu Earth sign, Virgo dan Capricorn kalau aku lihat ya, sama Libra. Oke Aries, kalau aku lihat di sini kalian itu sedang terpanggil ya, merasa harus meningkatkan lagi keuangan kalian. Ya mungkin ada sesuatu yang terjadi ya, entah kalian merasa ada tanggungan yang lebih besar atau kalian sedang ingin menjemput impian gitu ya. Tapi kalian merasa harus meningkatkan lagi materi kalian gitu. Jadi kalian sedang bekerja keras banget untuk meningkatkan lagi perolehan materi kalian. Kalau aku lihat ya, bekerja keras untuk pekerjaan kalian ini ya. Kalau aku lihat ya di King of Pentacles di sini. Oke, Aries, kalau aku lihat di sini sih balik lagi ya. Hal itu kemungkinan ya karena situasi yang sedang kalian alami sih, soal materi, soal keuangan. Mungkin sebagian dari kalian merasa sempat stuck gitu ya, dan kalian ya seperti yang aku bilang, ada tuntutan lebih gitu ya. Dan melihat situasi kalian sebelumnya secara materi, kalian merasa harus lebih meningkatkan lagi gitu ya. Jadi kelihatan sekali kalian benar-benar bekerja keras di situ ya, aku melihatnya, untuk menstabilkan lagi finansial kalian. Walaupun bukan berarti kalian tidak cukup gitu. Iya, balik lagi, soal cukup itu sangat relatif. Bukan berarti kalian kekurangan, tetapi kalian merasa kalian harus meningkatkan lagi gitu, sesuai dengan apa yang kalian lalui, situasi kalian, termasuk mungkin tuntutan itu, dan kalian punya agenda lain. Aku lihat di sini juga ya, seperti itu yang membuat kalian akhirnya merasa kalian harus punya finansial lebih lagi dari ini. Kayak gitu sih intinya. Dan soal standar itu kan tiap orang beda-beda. Ya gitulah intinya ya. Oke, Aries Sun Moon Rising, aku lihat di sini juga kalian tergoda ya, kalian terpanggil, kalian ingin melakukan komunikasi dengan seseorang dari masa lalu ya. Di sini ada Ace of Swords, di sini ada The Devil ya. Di sini ada Ten of Swords. Ya, aku melihat mungkin saja ada situasi atau ya keadaan yang sangat menyakitkan ya di masa lalu yang terjadi di antara kalian. Ya, mungkin kalian juga masih merasakan sakitnya itu saat ini. Tapi aku melihat kalian itu terpanggil ingin berkomunikasi dengan orang tersebut ya, di kartu Ace of Swords sama The Devil ini. Dan aku melihat ya, apalagi di sini ada Eight of Wands. Jadi dalam waktu yang relatif dekat sepertinya ya, komunikasi ini akan terjadi ya. Ini kan energi 3 bulan ke depan. Mungkin saja dalam 3 bulan itu atau lebih sedikit ya. Itu semua tergantung dari orangnya. Karena progres masing-masing orang itu kan beda-beda. Apalagi ini
ya apa ya, general reading gitu ya. Oke, dan kalau aku lihat di sini, ini dalam love life jelas ya, dalam situasi asmara kalian. Aku melihat di sini ada potensi third party situation. Di sini ada Three of Cups, apalagi di sini ada the Devil ya. Jadi ya besar sekali potensi third party, dan kalian pasti tahu kalau memang ini resonate sama kalian, kalian pasti tahu saat ini kalian pun merasakan bahwa ada tantangan third party situation ke depannya ini. Apakah kalian tergoda untuk melakukan sesuatu itu ya yang membuat kalian terlibat pada third party situation? Entahlah ya. Tapi aku melihat di sini ada Four of Swords. Aku melihat kalian sebenarnya merasa lelah dengan keadaan ini. Mungkin perpisahan kalian dengan orang tersebut atau situasi yang terjadi di antara kalian di masa lalu ya, itu masih terasa sampai sekarang. Ya, intinya kalian menyesali perpisahan kalian Aries Sun Moon Rising ya. Walaupun energi di sini bisa terbalik ya, karena ini general reading, bisa vice versa gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sebagian besar mungkin Aries ya, kalau ini tidak vice versa. Ya, masing-masing orang beda-beda lah. Ada yang ini energinya, ada yang ini bukan energinya tapi energi orang yang dealing sama mereka, alias ini vice versa gitu ya. Sesuaikan saja sama situasi kalian. Tapi kalau aku lihat di sini, kalian terlihat lelah gitu dengan kondisi ini ya, dalam asmara kalian gitu. Perpisahan kalian sama orang itu menyakitkan kalian dan kalian lelah gitu. Lelah tidak berkomunikasi sama mereka, lelah dengan konflik yang terjadi. Sebenarnya gini, aku nggak melihat ini konflik yang sedang terjadi, artinya konflik yang aktif ya, kalian sedang berkonflik gitu dan ya melelahkan gitu situasinya. Saya nggak melihat seperti itu, aku nggak melihat seperti itu. Maksudnya konflik itu tidak harus kalian saling adu mulut, nggak harus kayak gitu. Sebenarnya sih aku tidak melihat ini konflik, tapi mungkin dari sudut pandang kalian melihat ini sebuah konflik gitu ya. Saat kalian tidak berkomunikasi sama mereka, sebenarnya tidak ada konflik gitu ya. Kalian tidak berkomunikasi, kalian jalani hidup masing-masing, nggak ada konflik sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir kayak gitu. Tapi kayaknya ini adalah konflik dalam batin kalian gitu ya. Kalian melihat ini sebuah konflik karena kalian merasa itu belum selesai gitu. Kalian mungkin merindukan orang itu, kalian ingin berkomunikasi sama orang itu jelas banget. Kalian tergoda untuk kembali pada orang lama kalau aku lihat di sini ya. Di sini ada Justice, ada Queen of Swords, ada Seven of Wands. Oke, Aries, kalau aku lihat di sini orang yang kalian sukai ini adalah Queen of Cups. Ini tidak berbicara gender ya. Jadi ini bisa pria, bisa wanita. Ini kita hanya membaca energi gitu ya. Ya, di sini kita membaca energi maksudnya gitu ya. Dan aku melihat di sini di kartu Justice sama Queen of Swords sama Seven of Wands ini sebenarnya peneguhan gitu bahwa kalian itu ingin kembali sama orang ini. Kalian ingin apa ya? Mengusahakan komunikasi sama orang ini, dan aku ingin dan yang aku lihat kalian itu ingin memilih orang ini. Tapi aku melihat di sini di kartu Seven of Swords. Bukan Seven of Swords, Seven of Wands. Sepertinya kalian cukup terobsesi sama hubungan ini. Gitu kalau aku lihat. Jadi aku melihat kalian itu mungkin situasinya cukup sulit untuk bisa sama orang ini. Apalagi di sini tadi kayak aku melihat ada Ten of Wands, tapi oke lah. Kalau aku lihat di sini situasi kalian cukup sulit gitu ya. Di kartu Seven of Wands ini kalian itu kayak nggak peduli dengan keadaan. Jadi kalian mau mengupayakan kembali sama orang lama ini. Kalian ingin berjuang untuk rekonsiliasi ini. Jadi apapun yang terjadi dan apapun hambatan hubungan itu di luar gitu, aku melihat kalian tuh sudah pada tekad bulat kalian untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi kalian cenderung memaksakan, energinya di situ kelihatan seperti itu. Kalian ingin memilih orang ini. Seperti yang aku bilang di kartu Queen of Swords itu tekad yang sudah bulat, dan sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi mereka selain ego mereka sendiri. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Ya, mungkin kalian udah seperti yang aku bilang, kalian sudah capek dengan situasi ini. Di sini ada Four of Swords, Ten of Swords ya. Kalian tidak sedang berkomunikasi jelas, kalian sudah merindukan mereka jelas. Di situasi ini ya, di keadaan inilah ya,
sebenarnya kalian merasakan kelelahan itu gitu. Mungkin karena memang kalian masih mencintai mereka, kalian masih menginginkan mereka gitu. Seperti itulah intinya. Jadi aku melihat lelahnya itu bukan lelah konflik sama orang lain gitu. Konflik aktif sama orang lain aku nggak melihat seperti itu. Justru kalian sudah berpisah dan tidak berkomunikasi juga, menjalani hidup masing-masing juga gitu. Yang bikin lelah itu karena perpisahan itu, kalau aku lihat di sini, karena ya perasaan itu masih besar terhadap orang tersebut ya. Eight of Wands sama Prince of Wands. Jadi aku melihat akan ada yang melakukan inisiatif komunikasi itu gitu ya. Dan di sini ada yang menarik ya. Di sini ada Six of Cups sama ada Wheel of Fortune. Aku melihat kalian akan dipertemukan lagi sama semesta, itu jelas. Kalian masih dipertemukan. Cuman gini loh. Kalau kalian dipertemukan sama orang, itu bukan berarti semesta itu ya gimana ya, jelas ada alasan lah semesta mempertemukan kalian gitu ya. Cuman maksudnya kalau semesta mempertemukan kalian itu bukan berarti menurut aku ya, maksudnya bukan berarti kalian itu berarti harus bersama gitu. Itu semua kembali sama kalian gitu ya. Kita ketemu sama banyak orang di hidup ini, tapi kan kita nggak harus bersama mereka untuk selama-lamanya juga gitu ya kan. Ada orang yang hadir di hidup kita hanya di momen-momen tertentu, hanya di jangka waktu tertentu gitu ya. Tergantung apa ya, ya tergantung urusan atau peran mereka di hidup kita juga gitu ya. Tergantung mungkin ada unfinished business, tergantung pelajaran yang harus kita ambil juga, entahlah ya, mungkin banyak sekali gitu ya. Banyak lah intinya di balik itu gitu ya. Banyak macam gitu. Apa ya, tujuan kita dipertemukan dengan siapapun itu gitu ya. Seperti itulah intinya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau aku bilang kalian masih dipertemukan sama semesta, itu bukan berarti aku bilang kalian harus bersama orang itu. Semua terserah sama kalian gitu ya. Intinya kalau dari aku ya berusaha buat keputusan yang fair aja, fair untuk semua pihak gitu. Kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya, nggak bisa memuaskan semua pihak jelas ya. Tidak mungkin semua akan setuju, tetapi kita hanya melakukan sesuatu ya, berusaha untuk fair atau mendekati itulah ya, maksudnya gitu. Berusaha untuk fair untuk semua pihak, termasuk untuk diri sendiri dan orang lain. Ya intinya sih kayak gitulah ya. Kalau dari sudut pandang aku, yang penting gitu aja sih. Membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan kondisi ya. Terus berusaha untuk fair untuk semua pihak walaupun tidak bisa memuaskan semua orang gitu, semua pihak ya. Tapi itu tadi gitu. Tolak ukurnya kayaknya gitu aja kali ya. Seperti itu. Tapi semua terserah sama kalian lah ya. Pertimbangan kalian masing-masing, apalagi ini general reading gitu ya. Aku bilang kalian masih dipertemukan sama semesta karena dia major arcana ya. Six of Cups, Wheel of Fortune itu jelas ya. Jelas kalian itu bertemu pasti membawa peran ya untuk satu sama lain, minimal pelajaran gitu. Tapi ya kalian masih bertemu lagi gitu ya. Kalian masih mencintainya, kalian masih mencintai orang tersebut gitu ya. Kemudian gini, kalau aku lihat sih pertemuan kalian nanti itu akan membuat kalian itu bingung, terutama Aries mungkin. Tapi aku melihat pertemuan kalian tuh membuat kalian bingung. Bingungnya tuh gini, ada orang yang masih mencintai di sini ya, tapi keadaan itu tidak mudah untuk kalian bersama. Jadi ada konflik batin di sini dan tantangan di luarnya ya. Tantangan di luar itu juga menjadi konflik sendiri gitu ya. Ya, tapi aku melihat ada orang yang sudah terobsesi di sini untuk mewujudkan mimpinya ini bersama orang ini. Mimpinya soal hubungan ini. Di sini ada Prince of Wands, di sini ada Six of Wands. Jadi kelihatan energi obsesi itu terlihat sekali di sini ya. Ya, di sini ada the moon, di sini ada the sun, di sini ada the hermit. Oh, ini major arcana semua loh ya. The moon, the sun, the hermit ya. Kalau aku lihat di sini ya, ini
diam-diam mungkin kalian masih jelas lah, kalau sampai energinya kayak gini, jelas kalian masih membayangkan orang ini, jelas kalian masih memikirkan orang ini. Tetapi kalau yang kulihat di kartu ini semua gitu, kalian itu bukan hanya teringat saja gitu, jelas bukan. Kalian itu pasti juga stalking mereka atau melihat mereka dari jauh, atau masih mengamati mereka. Intinya perhatian kalian belum terputus dari mereka. Aku melihat seperti itu. Dan ya di energi the moon itu kayak mencari informasi diam-diam kayak gitulah. Ya kalian bisa melihat itu bisa menyebut itu stalking maksudnya. Bisa melihat itu sebagai kegiatan stalking gitu ya maksudnya gitu. Nah, kalau aku lihat di sini di kartu The Sun sama The Hermit, sebenarnya ketiganya lah, The Moon, The Sun, The Hermit, aku melihat pembacanya kayak gini loh. Kalian melihat bersama orang ini itu adalah kebahagiaan kalian. Kalian melihat kebahagiaan bersama orang ini gitu. Dan kalian terus memikirkan itu, merenungkan itu, apakah kalian harus mengejar ini karena kalian merasanya kalian bahagia sama orang ini dan orang ini adalah impian kalian gitu loh. Jadi keadaan ini mungkin menyiksa kalian tidak bersama mereka, atau hidup kalian saat ini tuh tidak benar-benar kalian nikmati gitu. Kalian tersiksa dengan perpisahan ini seperti yang aku bilang gitu, dan kalian selalu mendambakan hidup bersama orang ini, bahagia bersama orang ini gitu. Ada pertanyaan itu, maksudnya pertanyaan harus dikejar nggak? Tapi kalau kalian tidak mengejar, kalian nggak bisa berhenti memikirkan keinginan ini gitu. Kayak itu justru membuat kalian sakit. Aku melihat seperti itu ya. Banyak sekali major arcana di sini. Kemudian di sini ada The Chariot, Seven of Cups sama Nine of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya diam-diam mungkin kalian juga masih berusaha untuk menyusun rencana atau manifestasi untuk mendapatkan orang itu atau untuk rekonsiliasi sama mereka ya. Seperti itu. Nah, dalam waktu relatif dekat, dalam hitungan bulan ya, ini kan energi 3 bulan ke depan ya, mungkin bisa lebih atau bisa dalam 3 bulan itu. Aku melihat ada aksi nyata untuk rekonsiliasi itu. Ada yang melakukan inisiatif itu. Jadi, approaching ini sudah tidak diam-diam, tidak dalam pikiran, tidak hanya stalking aja gitu. Tapi ini udah terlihat jelas upaya untuk approaching ini kalau aku lihat ya. Kemudian di kartu Nine of Pentacles. Mungkin kalian merasa mungkin kalian merasa kalau situasi keuangan kalian berlebih gitu, seperti yang kalian harapkan atau kalian bayangkan gitu. Kalian bisa memberikan kelebihan, bisa memberikan kelebihan itu untuk orang yang kalian sukai atau cintai ini gitu. Intinya kalian merasa bisa membahagiakan orang ini kalau kalian punya materi lebih. Bukan berarti materi kalian sekarang ini kurang nggak juga, tapi orang itu punya standar. Mungkin saja kalian punya ekspektasi lebih lagi gitu ya. Cuman aku melihat sebenarnya dalam waktu 3 bulan ke depan itu situasi keuangan meningkat ya, ada perbaikan gitu. Apalagi kalian semangat banget nih untuk kerja keras di sini gitu. Dan seperti yang aku bilang, usaha itu tidak lepas dari impian kalian, dan mungkin saja impiannya itu adalah yang aku sebutkan tadi gitu ya, seperti itu. Nah, aku melihat juga mungkin di saat kalian merasa cukup melimpah dan kuat secara finansial sesuai dengan harapan kalian itu, kalian merasa punya banyak pilihan gitu ya. Dan kalian merasa kalian lebih mudah mencapai apa yang kalian inginkan di saat berada di situasi itu gitu. Oke, jadi sebenarnya 3 bulan ke depan ya, kalian bisa melihat titik kesuksesan itu, tetapi kalian mau meraih itu atau tidak jelas, terserah kalian. Tapi kalau ngomongin kesuksesan, semua orang ingin ya. Cuman maksudnya gini, kesuksesan yang aku lihat itu bukan hanya soal finansial tadi gitu, tapi dalam hal rekonsiliasi itu gitu. Kayak kalian melihat itu udah jelas di depan kalian gitu. Hanya beberapa langkah gitu. Cuman balik lagi, di balik kalimat aku yang bilang bahwa terserah kalian apakah kalian mau mengambil itu atau tidak gitu.
Itu karena balik lagi, aku kan tadi bilang bahwa hubungan tersebut atau rekonsiliasi tersebut itu punya tantangan sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ya pertimbangan itu mungkin yang membuat kalian, kalau aku sih melihat kalian kemungkinan akan mengambil kesempatan itu ya. Cuman balik lagi, itu sudah ada di depan mata kalian ya, hanya beberapa langkah, tapi entah kalian akan berada di titik itu atau enggak, karena ini general reading juga ya. Dan seperti yang aku bilang, banyak sekali hambatan gitu. Mungkin saja kelihatannya cuma beberapa langkah, seperti yakin banget akan meraih itu. Tapi kan kita nggak tahu, beberapa langkah ke depan ini ternyata ada hambatan-hambatan yang tidak kalian duga datangnya dari arah mana, yang menggagalkan untuk mengambil titik final yang kalian inginkan itu gitu. Kadang suka kayak gitu. Terjadinya itu di langkah-langkah terakhir. Kadang ada situasi yang tidak diduga-duga gitu. Bisa jadi seperti itu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Semua itu kembali sama kalian sendiri gitu ya. Kalau aku lihat ya memang kalian ingin sekali meraih itu ya. Oke, apalagi ya? Sebenarnya ada potensi besar kalian bisa memenangkan apa yang kalian inginkan ini sih ya. Oke. Ya ada orang yang mungkin sangat mencintai kalian ya. Seperti itu kalau aku lihat. Maksudnya sangat mencintai kalian, terus apa ya? Ya kan aku melihat tadi ada third party situation ya, ada potensi itu. Mungkin saja ada orang yang mencintai kalian dan tidak mau melepaskan gitu sih, bisa juga seperti itu. Oke. Intinya keadaan tidak semudah itulah kalau yang kulihat di sini. Tapi ada hambatan, tapi ada kayak hal-hal yang tidak diduga ya, yang kayak memudahkan gitu. Bingung ya. Tapi intinya gini, Wheel of Fortune di sini aja kayak kalian sudah dipertemukan gitu sama semesta. Jadi balik lagi, di situ di semesta memberikan waktu kalian bertemu gitu, memberikan kesempatan kalian bertemu. Cuma di balik itu juga ada tantangan gitu kalau kalian memang mau rekonsiliasi seperti itu. Tapi bukan berarti semesta mempertemukan kalian artinya kalian harus mengambil itu ya. Maksudnya kita ralat. Intinya gini, bukan ralat sih, kita perbaiki lagi biar tidak multi tafsir gitu ya. Maksudnya semesta mempertemukan kalian, tetapi respon kalian terhadap pertemuan itu, kejadian itu semua kembali sama kalian. Maksudnya seperti itu. Oke? Itu saja untuk Aries Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries, good luck buat kalian.